5 kerajaan Islam paling awal di Nusantara yang mengubah arah sejarah peradaban. Jejak peradaban Islam di Nusantara bermula dari 5 kerajaan tertua yang membentuk fondasi awal Islamisasi kawasan. Jumpa, Perela, Lingga, Lamuri, dan Samudra Pasai bukan sekadar nama kuno, melainkan tapak sejarah yang menjelaskan asal mula bangkitnya peradaban Islam di Nusantara. Telusur jejak peradaban luhur bersama Umbi Haur. Inilah 5 kerajaan Islam tertua di Nusantara. Samudra Pasai, kerajaan Islam tertua kelima di Nusantara. Kesultanan Samudra Pasai adalah entitas pemerintahan historis bercorak Islam di Nusantara. Terletak di pesisir utara Sumatera, kini Aceh Utara, ia menjalin relasi penting dengan Majapahit, Kesultanan Malaka, dan kelak menjadi bagian dari ekspansi Kesultanan Aceh Darussalam. Merah Silu, sosok pemburu legendaris, menjadi pendiri. Setelah mengalami mimpi bertemu Nabi, ia memeluk Islam dan dinobatkan sebagai Sultan Malik Al-Salih. Nama Samudra berasal dari kisah semut raksasa, sementara Pasai diilhami hewan peliharaannya. Berdiri sekitar tahun 1267 Masehi dan berakhir sekitar tahun 1524 Masehi. Islamisasi dimulai sejak awal kekuasaan. Mimpi gaib dan syahadat Merah Silu dikuatkan kedatangan ulama dari Mekah seperti Syekh Ismail. Nisan Sultan Malik Al-Salih bertarikh 796 Hijriah memperkuat bukti sejarah Islam. Hikayat Raja-Raja Pasai dan catatan musafir dunia menjadi sumber utama. Era Sultan Muhammad Malik Az-Zahir dari tahun 1297 hingga 1326 Masehi menandai puncak kejayaan. Samudra Pasai mencetak dinar emas, menjadi pusat fikih Syafi'i, dan dikunjungi Ibn Battuta pada tahun 1345 Masehi. Ia menjadi mercusuar dakwah dan perdagangan. Pasai mulai goyah ketika armada Portugis menyerang pelabuhan pada tahun 1521 Masehi. 3 tahun kemudian, Sultan Ali Mughayat Shah dari Aceh Darussalam menaklukkan wilayahnya. Meski status politik hilang, peninggalan seperti batu nisan Sultan, lonceng Cakradonya, dan manuskrip keislaman tetap menjadi bukti otentik. Pasai bukan mitos, melainkan bukti nyata dari transformasi sejarah Islam maritim. Tradisi rakyat, jejak batu, serta naskah lokal dan asing menegaskan keberadaannya. Dari pelabuhan dagang menjadi benteng dakwah, warisannya tetap mengalir di nadi sejarah Melayu dan identitas Aceh kontemporer. Lamuri, kerajaan Islam tertua keempat di Nusantara. Kerajaan Lamuri, entitas pelabuhan maritim kuno dari utara Aceh, berdiri sejak abad ke-9 sebagai penjaga jalur vital Selat Malaka. Ia lebih awal muncul daripada Samudera Pasai dan Aceh Darussalam, menjalin relasi erat dengan Sriwijaya, Chola, dan dinasti-dinasti Cina. Asal mula Lamuri menelusur jauh ke masa Hindu-Buddha, dengan nama-nama seperti Ramni dalam catatan Arab abad ke-9, Ilamuri Desam dalam prasasti Chola tahun 1030, dan Lanwuli dari kronik Tiongkok abad ke-13. Berdiri sekitar tahun 900 Masehi, ia melebur ke dalam wilayah Aceh sekitar tahun 1513. Islamisasi Lamuri berjalan damai
Di bawah angin layar para pedagang Gujarat dan dai dari Arab. Nisan Sultan Sulaiman bin Abdullah tahun 1211 Masehi menjadi tonggak penting. Tradisi lisan dan sumber Tiongkok menyebut seluruh penduduk Lamuri telah Muslim sejak tahun 1416. Masa kejayaan Lamuri terbentang antara abad ke-13 hingga pertengahan abad ke-14. Perdagangan rempah, interaksi ulama, dan pelabuhan internasional menjadikannya poros utama dakwah Islam. Nisan Sultan Muhammad Ibnu Alauddin bertahun 1431 Masehi menunjukkan tata kelola Islam telah mapan. Runtuhnya Lamuri tidak datang lewat perang, melainkan deret bencana dan tekanan politik. Tsunami besar tahun 1394, tekanan dari kerajaan Pidi, serta ekspansi Aceh mengakhiri eksistensinya tahun 1513. Namun, jejaknya nyata. Nisan Islam, Benteng Indrapatra, Masjid Indrapuri, dan artefak keramik dinasti Yuan. Refleksi atas Lamuri membalik dominasi narasi sejarah yang sering memusat ke Pasai. Ia adalah labuhan, bukan istana, tempat awal Islam bersandar sebelum meluas. Tradisi lisan, reruntuhan bata basah di Lamre, dan batu nisan bercorak Arab terus bersuara. Lamuri bukan legenda, melainkan kenyataan yang menuntut diakui. Lingga, kerajaan Islam tertua ketiga di Nusantara. Kerajaan Lingga, monarki adat Islam di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah, bukan sekadar wilayah, ia poros spiritual dan genealogis. Dari rahimnya lahir Meurah Silu, pendiri Samudera Pasai, dan Meurah Johan, perintis Lamuri dan Aceh Darussalam. Asal-usulnya bermula dari Meurah Adi Genali atau Kik Betol, bangsawan prelak yang menikahi putri negeri Rum. Sekitar tahun 1025, Lingga berdiri sebagai entitas sakral yang terus bertahan hingga integrasi ke dalam struktur Aceh Darussalam sekitar tahun 1503. Islam datang seiring kelahiran kerajaan, bukan lewat ekspansi, melainkan penghayatan. Ulama pesisir, Syekh Sirajuddin atau Cik Serule, menjadi penasihat rohaniah. Batu nisan bersyahadat dari abad ke-12 membuktikan nilai Islam telah mengakar sejak masa-masa awal. Puncak pengaruhnya tercermin bukan dalam perang, tapi silsilah. Meurah Silu mendirikan Samudera Pasai, Meurah Johan mendirikan Lamuri dan Aceh Darussalam. Lingga memancarkan Islam lewat darah, bukan pedang, antara abad ke-11 hingga pertengahan abad ke-15. Meski otoritas formal diambil oleh Kesultanan Aceh pada tahun 1503, tradisi Lingga tidak padam. Rumah adat 7 ruang, sumur tua, pusaka kerajaan, serta hukum edet negeri tetap hidup. Reje masih dilantik sebagai simbol adat hingga kini. Lingga adalah ingatan yang hidup, tanpa prasasti megah tapi kuat lewat tradisi. Tari Guel, sistem sarak opat, dan festival adat menegaskan bahwa kekuasaan paling abadi bukan pada istana, melainkan dalam nilai yang diturunkan dari generasi ke generasi. Prelak, kerajaan Islam tertua kedua di Nusantara. Kesultanan Prelak, entitas pemerintahan Islam awal di Nusantara, tumbuh kuat di tepian Sungai Prelak, Aceh Timur. Wilayahnya berada tepat di jalur rempah Selat Malaka, menjalin pengaruh lintas waktu dengan Sriwijaya, Samudera Pasai, hingga Malaka.
Nama Perelak berasal dari pohon perlak, kayu keras pembuat kapal yang tumbuh melimpah. Didirikan oleh Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah, seorang keturunan Arab, pada 1 Muharram tahun 225 Hijriah, bertepatan dengan tahun 840 Masehi. Kesultanan ini berakhir damai tahun 1292. Islamisasi wilayah bermula abad ke-7 melalui saudagar dan ulama dari Arab dan Persia. Sekitar tahun 1112, Syekh Abdullah Arif menyebarkan tasawuf di tanah Perelak. Zawiyah Chot Kala menjadi pusat ilmu, menandai corak spiritual khas yang mengakar di masyarakatnya. Puncak kejayaan datang pada masa Sultan Makdum Alauddin Malik, Muhammad Amin Shah Johan berdaulat sekitar tahun 1230. Perelak memimpin perdagangan gaharu, memperluas dakwah hingga semenanjung Melayu, dan memperkuat jaringan ulama lewat lembaga-lembaga daya. Runtuhnya tidak tragis, melainkan strategis. Ketika Sultan Abdul Aziz Johan berdaulat wafat tahun 1292, Kesultanan terintegrasi ke Samudera Pasai. Kini, peninggalannya masih hidup melalui batu nisan Arab, dirham, zawiyah tua, dan tradisi maulid yang lestari di Aceh Timur. Perelak bukan sekadar sejarah, ia adalah cermin awal peradaban Islam berbasis ilmu dan damai. Catatan Tionghoa, Hikayat Aceh, dan riset arkeologis menguatkan eksistensinya. Ia mengajarkan bahwa kekuasaan sejati berpijak pada diplomasi, toleransi, serta kecintaan terhadap pengetahuan. Jumpa kerajaan Islam tertua pertama di Nusantara. Kerajaan Jumpa merupakan kerajaan Islam awal yang tumbuh dari garis pantai utara Aceh. Wilayahnya mencakup Blangsupeng hingga Kuala Jumpa, kini menjadi bagian Kabupaten Biren. Jumpa menjalin hubungan langsung secara politik dan silsilah dengan Kesultanan Perlak. Syahriansyah Salman Al-Farisi, seorang musafir dari Persia, tiba sekitar tahun 770 Masehi. Ia menikahi bangsawan lokal, Puteri Mayang Suludong. Dari persekutuan itu lahirlah Jumpa, nama yang diserap dari kata Champa, simbol kemakmuran dan keharuman khas masyarakat pesisir. Islamisasi Jumpa berlangsung damai dan terarah mulai tahun 777. Dakwah dilakukan melalui perkawinan, pembelajaran, serta integrasi nilai Islam dalam sistem pemerintahan. Salman dinobatkan sebagai pemimpin spiritual, membuka jalur hubungan ke Perlak yang berdiri tahun 805. Puncak kejayaan Jumpa terjadi sepanjang abad ke-8 hingga awal abad ke-9. Kuala Jumpa tumbuh sebagai simpul perdagangan rempah dan pusat ilmu. Keturunan Salman kemudian mendirikan Perlak, dan Jumpa tercatat sebagai pelopor penting dalam arus awal Islamisasi Nusantara. Menjelang akhir abad ke-9, Jumpa melebur secara damai ke dalam Perlak. Meskipun entitasnya berakhir, warisan budaya dan sejarahnya tetap hidup. Situs Bukit Tengku Kejeren, pecahan porselen, serta nama Jumpa yang kini jadi kecamatan, menjadi jejak peninggalan nyata dari masa lampau. Refleksi sejarah menunjukkan bahwa Jumpa belum sepenuhnya hadir dalam kajian akademik arus utama. Tradisi lisan dan catatan lokal mengindikasikan posisinya yang strategis. Bila diteliti lebih lanjut, Jumpa berpotensi mengubah narasi besar sejarah Islam awal di Sumatera secara menyeluruh.
Kelima entitas ini memperlihatkan bagaimana Islam merasuk ke jantung kebudayaan maritim Nusantara, bukan dengan pedang, melainkan melalui perdagangan, diplomasi, dan spiritualitas. Refleksi hari ini menegaskan bahwa sejarah Islam Nusantara berakar pada kebijaksanaan lokal yang terbuka, adaptif, dan penuh daya tahan, bukan semata pengaruh asing. Terima kasih, sampai bertemu pada jejak berikutnya, salam.